Sejumlah penelitian menyebut penggunaan pelindung wajah atau face shield hampir tidak efektif menangkal COVID-19. Maraknya penggunaan face shield hendaknya tetap dibarengi dengan penggunaan masker. Pemakaian face shield kian menjamur di tengah masyarakat, padahal efektivitas face shield dalam menangkap droplet tidaklah maksimal. Pedagang face shield kini khawatir keberadaan pelindung wajah ini akan sama dengan masker scuba. Mereka berharap pemerintah tidak melarang penggunaan face shield meski tidak efektif menangkal virus. Sebab larangan masker scuba saja sudah membuat penjualan mereka turun drastis. Jangan semua dilarang lah, kami ini kan rakyat kecil. Istilahnya mencari uang receh lah. Jangan semua dilarang lah. Apa yang kita jual gitu aja lah. Tapi kalau alasannya dengan kesehatan gimana dong? Kan ini masker ini untuk kesehatan juga. Epidemiolog Griffith University Australia menyebut face shield tidak bisa menggantikan fungsi masker untuk menghindari percikan droplet. Penggunaan face shield hanya sebagai pelindung tambahan di samping penggunaan masker. Sekarang kaitan dengan face shield adalah sebetulnya dia fungsi utamanya dia adalah melindungi wajah dari adanya cipratan atau droplets atau apapun itu, terutama ketika misalnya untuk tenaga kesehatan, ketika memberikan layanan ataupun misalnya penjajah makanan ya, untuk melindungi ada droplet yang jatuh ke makanan, karena ini akan menjadi fungsi proteksi tambahan selain masker. Jadi maskernya utama ya. Penggunaan face shield atau pelindung wajah di tengah masyarakat memang semakin marak, namun menggunakan face shield tak bisa terpisahkan dengan penggunaan masker. Popularitas pemakaian face shield di tengah masyarakat kian meningkat. Namun pemakaian face shield bukanlah hal utama untuk mencegah penyebaran virus. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tetap menjadi hal terpenting dalam pencegahan COVID-19. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia mengatakan, masyarakat banyak yang salah sangka. Banyak yang merasa bila menggunakan face shield sudah paling aman dari penularan virus. Padahal face shield hanyalah pelengkap setelah menggunakan masker sebagai pelindung utama. Menggunakan face shield tidak boleh sendirian pada dasarnya, karena kan yang kita khawatirkan kalau itu mikrodroplet yang melayang bisa ke atas, bisa ke bawah, akhirnya bisa mengenai lubang hidung kalau tanpa menggunakan masker. Nah dengan masker, droplet itu kan cairan kecil sekali ya. Nah itu dengan masker itu akan tertahan oleh permukaan masker itu gitu. Sebenarnya begitu. Jadi jangan hanya mengandalkan face shield-nya. Kalau bicara efektivitas, face shield itu untuk daerah spread yes, tapi untuk mikrodroplet yang berterbangan itu tidak bisa gitu. Karena kan di sini terbuka ada, di bawah juga terbuka gitu. Berarti lebih pada faktor emosional saja ya orang tua? Ya makanya anjurannya kan 3M itu tidak termasuk face shield. Yang utama adalah masker kan gitu ya. Kemudian mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer seperti ini, atau juga dan satu lagi menjaga jarak gitu ya. Itu yang barangkali harus diingat gitu. Pemakaian face shield haruslah tetap dibarengi dengan penggunaan masker. Sebab pelindung utama agar terhindar dari droplet adalah dengan menggunakan masker. Kalau sehari-hari sih biasa aja ya, paling pakai masker doang, cuman karena rada jauh, kita kan kesini kan emang rada jauh, jadi ya udah aja pakai face shield buat jaga-jaga. Saya dari awal corona udah begitu Kak, karena kita kan ikutin protokol kesehatan biar lebih aman lah buat keluarga dan buat diri sendiri. Merebaknya pemakaian face shield di tengah masyarakat juga membuat harganya di pasaran semakin murah. Di awal pandemi, harga face shield berkisar Rp50 hingga Rp85.000. Namun saat ini, face shield bisa didapat mulai dari harga Rp15.000. Menjamurnya penggunaan face shield jangan sampai membuat lupa dengan 3M yang utama. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus tetap menjadi yang utama. Tim Liputan, Kompas TV.